bioavailabilitas F dari obat tersebut. Yang ditanyakan adalah nilai F-nya. Jadi kalau misalnya mau mengetahui nilai F-nya, ini sudah ada di pembahasannya AUC oral per AUC IV. Nah, AUC oralnya 4,5. Kemudian AUC IV-nya 11,2. Nah, ini tinggal dibagi aja, 4,5 dibagi 11,2 hasilnya 0,4. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, soalnya udah benar semua ya untuk soal nomor 1. Oke, soal berikutnya. Hilang. Mana sih? Bentar guys. Kok dia hilang ya? Oke, soal nomor 2. Seorang pasien memperoleh injeksi intravena dosis tunggal 300 mg dan setelah yang diinjeksikan diperoleh konsentrasi obat tersebut dalam plasma adalah 8,2. Nah, ini adalah si nilai CP atau nilai CSS. CP atau CSS. Nah, yang ditanya adalah VD, volume distribusi. A 36,6 ml, B 36,6 liter, C 24,6 liter, D 2,46 ml, atau E 3,66 liter. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini cuma beda di satuan ya, yang ini sama ini sama ini. Nah, dilihat dulu, yang ini dia satuan gram per mililiter. Nah, kalau untuk satuan konsentrasi atau CP atau CSS, itu dia biasanya dalam satuan mikrogram per mililiter atau dalam satuan gram per sorry. Atau dalam satuan gram per liter. Nah, ini sepertinya ada miss ya di sini, soalnya dia di sini gram per mililiter, terus di sini jadi mikrogram per mililiter. Padahal harusnya gram per liter ya. Gram per liter itu setara mikrogram per mililiter. Nah, kemudian ini diubah gram per liter aja. Nah, 300 miligram, bentar. Bukan, sorry, maksudnya miligram ya. Ini harusnya, ini mungkin maksudnya mikro ya di soalnya. Dia agak bingung. Oke. Nah, kemudian di soalnya itu dia 300 miligram, terus di sini dia satuan mikrogram per mililiter. Nah, mikrogram per mililiter itu sama aja dengan satuan miligram per liter. Makanya ini gram coret, terus 300 dibagi dengan 8,2 hasilnya 36,6. Sehingga yang tersisa adalah satuan liter. Makanya jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Oke? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Soal berikutnya. Seorang apoteker di industri bekerja sama dengan suatu rumah sakit sedang melakukan uji klinik fase 1 untuk kandidat obat yang diindikasikan sebagai antikonvulsan. Untuk penanganan kasus epileptikus, obat konsentrasi 5 mg per mililiter diinjeksikan pada manusia. Data yang didapatkan adalah profil eliminasi obat mengikuti orde 1. Jadi di sini itu dia mengikuti orde pertama ya teman-teman.
Nah, kemudian dengan kecepatan eliminasi 0,09635 per jam. Ini KE-nya atau K eliminasinya. Berapakah waktu paruh? Nah, berarti yang ditanyakan adalah T setengah dari obat tersebut. Nah, untuk menghitung nilai K eliminasi itu 0,693 per waktu paruh. Ini rumusnya. Nah, begitupun kalau misalnya mau cari waktu paruh. 0,693 per K eliminasi. Nah, kemudian di soalnya ini sudah diketahui K eliminasinya 0,09635. Ini pembahasannya salah ya, agak keliru. Harusnya 0,693 per K eliminasi. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam soal ini, 0,693 dibagi dengan 0,09635 per jam. Nah, hasilnya nanti adalah 7,2 jam. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, kalau misalnya soalnya ini ternyata keeliminasinya adalah 0,05. Berarti berapa waktu paruhnya? Berapa waktu paruhnya? 13,86 ya, Kak. 0,693 dibagi 0,05. Iya, 13,86. Oke, next. Oke, soal nomor 4. Seorang pria berusia 65 tahun masuk rumah sakit. Setelah melalui pemeriksaan dan didiagnosis, pria tersebut diberikan obat injeksi infus aminofilin. Nah, di sini diketahui nilai K-nya 0,07, VD-nya 40 liter. Pria tersebut sebelumnya telah meminum obat aminofilin tablet. Setelah melalui pemeriksaan, kadar aminofilin yang tertinggal adalah 10 mg per mililiter. Ini yang tertinggal 10. CPSS yang diinginkan pada terapi infus adalah 20 mg per mililiter. Maka berapa laju infus yang harus diberikan? Nah, jadi kalau misalnya mau menghitung CSS sama dengan R per VD dikali K. Nah, di sini sudah ada CSS yang tertinggal yaitu 10 mg, tetapi dia menginginkan 20 mg per liter. Jadi ini 20 mg per mililiter. Sama dengan nilai R-nya tidak diketahui karena ini yang mau dicari, VD-nya 40 liter dikali K-nya 0,07. Ini 20 kali 40 kali 0,07. Hasilnya 56. Sebentar, tapi di sini ada CSS yang tertinggal 10 mg per mililiter. Jadi di sini harusnya, ini teman-teman abaikan pembahasannya ya, seharusnya nggak seperti ini. Jadi harusnya ini 20 mg per mililiter dikurang dengan 10 mg per mililiter. Ini dalam kurung dulu. Nah, kemudian hasilnya 10 mg per mililiter sama dengan R per 40 kali 0,07. Nah, sehingga hasilnya itu sama dengan R 28. 28 mg per jam. Aduh, nggak muat. Pokoknya 28 ya hasilnya. Ini harusnya jawabannya yang Charlie sih. Teman-teman yang lain dapatnya berapa? Apakah kalian mendapatkan 56 juga? Oke. Hasilnya harusnya 28 ya, karena sudah ada kadar
aminofilin yang tertinggal. Nah, beda kalau misalnya tidak ada kadar yang tertinggal, kita langsung mau menghitung dengan kadar CSS yang diinginkan sekian, kayak gitu. Oke, ini soal terakhir untuk farmakokinetik ya, dan topik-topik lainnya. Seorang pasien 60 tahun datang ke apotik Anda dengan membawa resep dokter yang berisi metformin 3 kali sehari 500 mg. Ternyata pasien tersebut baru saja menderita DM tipe 2 sehingga meminta berkonsultasi dengan Anda sebagai apoteker apotik mengenai pengobatannya. Saran apa yang Anda berikan kepada pasien? A. Informasi konsumsi obat sebelum makan untuk mengurangi eliminasi obat. B. Informasi konsumsi obat sebelum makan untuk mencegah pembentukan glukosa. C. Informasi konsumsi obat bersama makan untuk mencegah iritasi lambung. D. Informasi konsumsi obat setelah makan untuk meningkatkan absorpsi obat. E. Informasi konsumsi obat setelah makan untuk menurunkan kadar glukosa. Nah, jadi sebenarnya si metformin ini ada sedikit efek samping menyebabkan iritasi lambung ya sebenarnya. Nah, akan tetapi untuk penggunaannya sendiri itu sebenarnya pada ini ya, kita berbicara real life aja. Jadi pada real life-nya sebenarnya metformin itu bisa digunakan bersama makan atau sesaat setelah makan. Nah, kalau misalnya ngomongnya itu sesaat setelah makan, kadang kan pasien ini ya kayak dia makan obatnya tuh suka dinanti-nanti. Jadi informasi yang disampaikan adalah dikonsumsi obat bersama makan untuk mencegah iritasi lambung. Itu. Jadi jawabannya yang Charlie. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari perjalanan obat dalam tubuh dari obat lepas dari bentuk sediaannya, kemudian terabsorpsi atau terserap di dalam sirkulasi sistemik, terdistribusi ke jaringan dan reseptor, kemudian termetabolisme menjadi bentuk polar dan terekskresikan keluar tubuh. Jadi mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya itu dia intinya terkait dengan perjalanan obat di dalam tubuh kita. Nah, untuk absorpsi sendiri atau proses masuknya obat ke dalam tubuh, parameter farmakokinetiknya meliputi nilai F atau bioavailabilitas, nilai AUC atau area under curve, terus C maksimal atau konsentrasi maksimal, T maksimal, dan juga K eliminasi. Nah, kemudian distribusinya tentu saja parameternya itu volume distribusi. Lalu kalau yang metabolisme sama ekskresi, dia itu parameter farmakokinetiknya adalah clearance, waktu paruh, keeliminasi, dan kinetic order. Nah, kemudian terkait dengan absorpsi, nah jadi kalau misalnya mau menghitung penyerapan obat gitu ya, kita harus tahu apakah dia tipe asam atau tipe basah. Nah, biasanya di soal itu sudah disebutkan kayak gitu. Nah, untuk menghitung nilai pH-nya, nilai pKa ditambah dengan log konsentrasi terion dibagi dengan konsentrasi tak terion. Sekali lagi, konsentrasi terion dibagi konsentrasi tak terion. Nah, kalau yang basah itu justru kebalikannya. Untuk menghitung pH-nya, pKa ditambah dengan log konsentrasi tak terion dibagi dengan konsentrasi terion. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya asam lemah itu dia pKa-nya 4. Jadi kalau dia pH lebih besar atau sama dengan pKa-nya plus 2, maka dia itu lebih atau sama dengan 99% terion untuk asam lemah, dan pada basa lemah lebih atau sama dengan 99% tidak terion. Jadi nanti kalau misalnya kenapa kita perlu untuk menghitung pH-nya sehingga kita bisa mengetahui apakah dia bentuk terion atau apakah dia bentuk tidak terion. Atau justru ada soal yang kita itu memang disuruh untuk mencari nilai pH-nya itu berapa, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya nilai pH-nya itu kurang atau sama dengan pKa -2, maka kalau misalnya asam lemah atau pKa-nya 4 gitu ya,
lebih atau sama dengan 99% tidak terion, dan pada basa lemah lebih atau sama dengan 99% terion. Jadi dia itu berbanding terbalik. Nah, kalau misalnya dia pH sama pKa-nya sama, berarti 50% terion, 50% tidak terion. Jadi basa lemah sama asam lemah ya udah sama aja kayak gitu. Kalau nilai pH sama pKa-nya sama. Nah, kemudian terkait dengan kinetika eliminasi. Jadi kalau misalnya kinetika, eliminasi, waktu paruh, nah waktu paruh itu dikenal dengan T50% ya. Jadi, kalau, apa namanya, kapan kita perlu mengkonsumsi obat lagi, nah kita perlu mengetahui waktu paruhnya. Jadi pada ordenol, ini rumusnya, entar saya clean dulu. Nah, pada ordenol 0,5 dikali C0 per K. Kalau orde 1 0,693 per K. Kalau orde 2 1 per C0 per K. Jadi nanti kalau misalnya di soalnya itu tidak disebutkan dia orde apa, tapi yang ditanyakan adalah waktu paruh, biasanya itu orde 1. Tapi kalau misalnya dia orde 0 atau orde 2, biasanya di soal disebutkan. Jadi penting nih kalau misalnya, berapa waktu paruh pada soal ini misalnya. Nah, kalau kayak gitu berarti kita harus tahu rumus untuk orde 1 0,693 per K eliminasi. Nah, kemudian, T90% ini untuk mengetahui waktu ED. Jadi pada orde 0 itu 0,1 dikali C0 per K, orde 1 0,105 per K, orde 2 1/9 C0 kali K, kayak gitu. Nah, bisa juga kalau mau menghitung waktu kadaluarsanya atau ED-nya, ini teman-teman harus ingat rumus yang ini. A sama dengan min K kali T tambah A0, di mana A0-nya ini adalah untuk kadar awal. Nah, ini kadar awal, terus A yang di sini itu kadar obat akhir. Jadi jangan sampai kebalik, yang ini yang kadar akhir, yang ini yang kadar awal. Kemudian yang K ini, K eliminasi, nah minnya ini kita masukkan sendiri. Jadi misalnya di soalnya itu cuma diketahui K eliminasinya sama dengan 0,02 misalnya. Nah, pada saat kita mau menghitung waktu kadaluarsanya ini, apa namanya, min-nya itu harus dimasukkan, kayak gitu. Kemudian, T adalah waktu. Jadi nanti kita bisa mengetahui waktu kadaluarsa ED-nya dari sini. Nanti ada contoh soalnya sih. Gitu. Oke, nah ini adalah, eee, apa ya, jadi kalau misalnya kita mau menghitung nilai clearance, nilai VD, sama nilai K, jadi, CL ini untuk clearance, K untuk, konstanta atau laju, kemudian VD itu volume distribusi. Jadi, kalau misalnya kita mau menghitung nilai, LD atau, loading dose atau biasanya ini kita sebut dengan dosis, sorry, ini kita sebut juga dia dengan dosis muatan. Dosis muatan atau loading dose. Oh ya, terus yang segitiga ini maksudnya kalau misalnya kita mau cari K, clearance bagi VD, atau misalnya kita mau nyari VD, clearance bagi K, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau cari clearance, K kali VD, ini segitiga ini. Terus, loading dose atau maintenance dose bisa juga didapatkan dengan menggunakan rumus ini. CSS kali clearance kali T per F, atau CSS kali K kali VD per F, kayak gitu. Ini ada contoh soal juga ya teman-teman, tapi ini, sekedar informasi aja untuk kenal rumusnya dulu. Wah,
Oke. Nah, parameter farmakokinetik terbagi menjadi tiga, yaitu parameter primer, parameter sekunder, dan turunan. Nah, yang ini parameter primer. Jadi, kalau parameter primer ini yang paling utama, terus nanti yang turunan-turunannya itu berarti udah sekunder, udah tertier dan sebagainya. Tapi yang jelas yang paling penting adalah kita harus tahu parameter primernya dulu. Parameter primer yang pertama ada clearance. Clearance itu menunjukkan berapa banyak urin yang dikeluarkan per satuan waktu mililiter per menit atau liter per jam. Volume distribusi, volume teoritis di mana obat terdistribusi pada plasma darah. Nih, kalau VD itu dia satuannya liter atau mililiter. Kemudian, tetapan kecepatan absorpsi dipengaruhi oleh enzim, luas permukaan, vili atau fisiologis usus. Dia satuan per jam atau per menit. Nah, kemudian parameter sekundernya, waktu paruh, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi obat 50%. Kemudian ketetapan kecepatan ekskresi dipengaruhi oleh ginjal per jam atau per menit. Kemudian untuk yang turunan itu AUC, Cmax, dan Tmax atau time of peak concentration. Oke, selanjutnya ini kinetika eliminasi ya. Jadi kalau misalnya dari gambar kita bisa melihat perbandingan antara orde 0 dan orde 1. Nah, di mana kalau yang orde 0 ini dia kan garisnya lurus ya. Dia garisnya lurus. Nah, kalau lurus, laju reaksi dan konsentrasi itu dia bentukannya konstan. Laju konstan terhadap, waktu dan laju reaksi. Artinya dia itu tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Jadi, mau konsentrasinya semakin besar, semakin rendah, atau sedang, itu dia tidak dipengaruhi. Jadi dia lajunya konstan, kayak gitu. Nah, kemudian, konsentrasi terhadap waktu, ini bisa dilihat waktunya di sini, dia itu, proporsi obat yang tereliminasi atau waktu paruh tidak konstan tetapi bergantung pada konsentrasi awal atau dosis. Jadi, dia itu bentukannya linier ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang orde 1 laju terhadap konsentrasi, nih teman-teman perhatikan gambar yang ini, lajunya berubah ya. Sekali lagi, lajunya berubah dengan waktu konsentrasi berubah. Jadi, kalau waktu konsentrasinya berubah, yang ini berubah, ini juga berubah. Laju konsentrasinya laju reaksi berubah, konsentrasinya, juga berubah. Nah, di sini, bisa menggunakan rumus yang tadi, apa belum aku sebutin ya? Pokoknya kalau misalnya kita, dengan orde 1 ini bisa menghitung dengan ln A sama dengan min KT ditambah ln A0. Saya rasa kalau penjelasan seperti ini, lebih gampang nanti kalau kita masuk di contoh soal aja ya langsung. Terus kalau yang ini konsentrasi terhadap waktu, proporsi obat yang tereliminasi atau waktu paruhnya itu konstan tidak bergantung pada konsentrasi awal atau dosis. Jadi tidak bergantung di sini, dia tidak bergantung, kayak gitu. Nah, kemudian untuk, eee, linear dan non-linear. Jadi intinya aja nih ya teman-teman cukup baca bagian ciri-ciri aja deh. Nah, untuk membedakan, dia farmakokinetik linear atau non-linear itu gimana. Jadi kalau yang linear, kadar plasma atau, AUC-nya itu meningkat proporsional dengan dosis. Nah, kemudian yang kedua, AUC sebanding dengan dosis. Dan yang ketiga, waktu paruhnya konstan dan yang terakhir clearance tidak berubah terhadap dosis. Kayak gitu, itu, farmakokinetika linear. Nah, sedangkan farmakokinetika non-linear, yang pertama peningkatan dosis menghasilkan perubahan tidak proporsional pada kadar plasma atau AUC. Nah, biasanya farmakokinetika non-linear itu untuk obat-obatan yang indeks terapinya sempit, kayak gitu. Jadi yang indeks terapinya sempit kayak apa? Kayak phenytoin, gitu. Atau apalagi digoxin, ya.
Nah, itu biasanya farmakokinetika nonlinear. Nah, kemudian waktu paruh bisa berubah seiring dengan dosis. Yang ketiga, clearance bisa menurun atau meningkat saat dosis meningkat. Dan yang keempat, proses jenuh pada enzim metabolik seperti CYP450 atau transport protein. Jadi dia rentan tuh terjadi interaksi obat. Nah, langsung aja kita masuk ke sambil contoh soal ya. Nah, misalnya di sini ada soal. Pasien asma mendapatkan terapi tiofilin 2 kali 200 mg. Setelah 4 hari asma tidak mereda dan dokter memutuskan melakukan TDM. Dan didapat kadar tiofilinnya 8 mikrogram per mililiter. Berdasarkan referensi CSS tiofilin 15 mikrogram per mililiter. Berapa dosis tiofilin agar mencapai CSS? Nah, jadi yang ditanyakan berapa dosis tiofilin agar mencapai CSS. Nah, dari soal ini kita perlu mengetahui dosis dalam 1 hari. Nah, ini kan dia dosis yang dia gunakan 2 kali 200 mg. Berarti dosis 1 harinya adalah 400 mg. Karena kita nanti mau menghitung si VD. Nah, di soal ini kan tidak ada nilai VD ya. Tidak ada nilai VD, jadi kita perlu mencari nilai VD dulu. Nah, untuk mencari nilai VD, kita perlu menghitung dosisnya dulu, dosis dalam 1 hari atau dosis dalam 24 jam. Nah, kemudian konsentrasinya 8 mikrogram per mililiter. Oke, 8 sekali lagi saya ingatkan mikrogram per mililiter itu sama aja dengan miligram per liter ya guys. Ini miligram. Sama aja dengan miligram per liter. Makanya di sini bisa berubah 8 miligram per liter. Atau kalau misalnya didetailkan lagi, kok nggak mau? Empat ratus miligram per 8 mikrogram per 1 mililiter. Setara dengan 400 miligram per 8 miligram per 1, tulis 1 deh, 1 liter. Itu. Nah, konsep matematika sederhana kalau per kayak gini otomatis nanti naik jadi kayak gini kan. Kayak gitu. Nah, hasilnya adalah 50 liter. Ini baru nilai VD. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah dosis untuk mencapai CSS. Jadi, untuk menghitung dosisnya, CSS referensi dikali dengan volume distribusi sama dengan 15 mg per liter dikali 50 liter. Ini kan liter coret-coret. Hasilnya adalah 750 mg. Jawabannya yang E. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sementara belum, Kak. Oke, kita lanjut. Pada studi absorpsi obat X, pKa-nya sama dengan 4. Secara in vitro menggunakan usus tikus dalam medium simulasi cairan pencernaan yang dibuat di laboratorium. Didapatkan nilai perbandingan antara konsentrasi bentuk terion terhadap bentuk tak terion 1:100. Berapakah pH medium yang dibuat dan digunakan? Nah, jadi ini penting ya teman-teman kalau misalnya kita mau menghitung pH-nya, kita harus tahu dia masuknya asam atau dia masuknya basah. Nah, jadi kalau misalnya dia pKa 4, ini aku back slide dulu biar kalian ingat. Sebentar.
Nah, yang ini. Tadi di soalnya diketahui pKa-nya 4. Oh, berarti dia asam kan. Nah, kalau asam berarti kita pakai rumus yang di atas. Terion dibagi konsentrasi tak terion. Jadi jangan sampai kebalik ya. Nah, ini. pH medium yang digunakan, yang dibuat dan digunakan. Nah, jadi, dia kan pK-nya sama dengan 4 ya, berarti ini dia masuknya asam. Nah, kalau asam dia pakai rumusnya itu yang ini, pKa ditambah log bentuk terion per tak terion. Jadi, dimasukkan di soal pKa-nya 4, terus log 1/100, log 1/100 artinya 10⁻². pH 4 kurang 2 berarti pH-nya 2, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya aku ganti soalnya nih, misalnya diketahui, anggap ini soal yang lain ya, pK-nya itu sama dengan 9, terus ini bentuk tak terion anggaplah, tetap segitu. Berapa pH medium yang dibuat dan digunakan? Misalnya kayak gini contohnya teman-teman. Berarti ini pakai rumus, enggak, jangan nentuin dulu, dia masuknya kategori asam atau basa dulu nih kalau pK-nya 9? Asam atau basa? Asam atau basa guys kalau pK-nya 9? Bahasa ya, Hmm? Bu. Iya, dia basa. Ini 9 basa. Nah, berarti pH sama dengan pKa ditambah log tak terion per terion. Nah, berarti ini pKa-nya 9 ditambah log tak terion. Nah, berarti ini dibalik kan, bentuk terion terhadap bentuk tak terion, berarti dibalik. 100/10. Nah, ini sama dengan ini log, sorry. Berarti 9 ditambah log 10. Log 10 itu berapa? 1 ya. Jadi 9 tambah 1 sama dengan sama dengan 10. Berarti pH-nya adalah 10. Kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, sama nih di soal yang kayak gini, ini kan log 10 sama dengan min 2. Makanya di sini dia harusnya tambah jadi minus, atau ini sebenarnya kalau mau ditulis lagi kayak gini, plus dalam kurung min 2 gitu. Min 2 itu dari mana, Kak? Dari log 10. Log 10 pangkat min 2. Log 10 pangkat min 2 itu min 2. Jadi kalau misalnya log 10 pangkat min 3. Log 10 pangkat min 3 berapa? Min 3. Log 10 pangkat min 4. Min 4. Log 10 pangkat 5. Log 10 pangkat 5 berapa? 5 ya, gitu. Atau ini bisa dihitung pakai kalkulator, tapi kalau misalnya udah log 10, udah jelas sih harusnya. Nah, sama nih kayak gini log 10. Log 10 ini kan sebenarnya ada 1 yang tak terlihat, makanya log 10, ya 1, 9 tambah 1, 10, gitu. Oke, soal berikutnya. Wanita BB 75 kg didiagnosis ISK, kemudian dia diresepkan Amox dengan VD-nya itu 30% dari BB. Nah, ini. Dan waktu parunya 3 jam, berapa clearance totalnya? Berarti yang ditanyakan adalah CL, 30% dari BB. Nah, ingat tadi yang segitiga perbandingan itu berapa, untuk mencari nilai clearance, rumusnya apa? K kali VD, Kak. K kali VD. Nah, di sini K-nya, belum diketahui, berarti kita mencari nilai K-nya dulu. Nih aku persilahkan teman-teman hitung dulu sebelum kita bahas. Berarti kita cari K-nya dulu, terus volume distribusi 30% dari BB. Nah, di soal
ada keterangan BB-nya dan 30%, ini tinggal dikali. Jadi, bisa diketahui VD-nya dan KA-nya bisa dicari. Coba, dapat berapa? 5,1975. 5,1975, betul ya. Nah, jadi kita cari dulu nilai, clearance-nya, 0,693 dibagi 3 kan, oke. Step 1 dan kemudian, nilai volume distribusi 30% dari BB. Oke, BB-nya, didapatkan VD-nya. Nah, kemudian clearance, VD kali K eliminasi, udah deh ketemu, gitu. Gampang ya? Gampang kalau udah ngerti alurnya. Oke, soal selanjutnya. Seorang pasien memperoleh injeksi intravena dosis tunggal 300 mg dan setelah diinjeksikan diperoleh konsentrasi obat tersebut dalam plasma darah adalah 8,2 mikrogram per mililiter. Berapakah volume distribusi obat tersebut? Nah, ini sama kayak soal pretestnya yang tadi ya. Jadi ada 300 miligram, terus ada 8,2 mikrogram per mililiter. Nah, jadi untuk gampangnya ini satuan miligram ini kita ubah ke satuan miligram juga supaya nanti bisa dicoret gitu. Berarti ini samanya 8,2 miligram per liter. Gitu. Nah, jadinya kayak gini. Ini miligram per liter biar jelas ya. Ini coret-coret makanya satuannya liter. Gitu. Oke. Oke, soal berikutnya. Seorang pasien mendapatkan terapi antibiotik intravena. VD-nya sebanyak 12 liter. Ini ada nilai VD-nya 12. Kemudian ada keeliminasinya 0,231 per jam. Terus ada nilai CSS. Setelah mendapatkan terapi antibiotik, pasien mengalami uresemia, sehingga tetapan laju eliminasi harus diturunkan setengahnya. Berarti ini diturunkan setengah. Berapa laju tetesan infus yang saudara sarankan? Nah, jadi, yang pertama kita harus menurunkan nilai K eliminasinya dulu. Oke, kita turunkan dulu nilai K eliminasinya diturunkan setengah. Jadi, dibagi 2 gitu ya, 0,231 per 2, 0,115 per jam. Nah, kemudian di soalnya ini yang ditanyakan adalah laju kecepatan infus atau nilai R. Nah, untuk menghitung nilai R, rumusnya bisa menggunakan CSS, ini VD ya. CSS kali VD kali K eliminasi. Nah, sebenarnya rumus, R yang lain bisa menggunakan, DM kali K eliminasi dan tetes per menit itu R per konsentrasi. Nah, tapi karena di soal ini sudah ada nilai VD, terus ada K eliminasi, terus ada CSS juga, yaudah kita pakai rumus yang ini aja. Nah, masukkan ke dalam rumus. Nah, sekali lagi mikrogram per mililiter setara dengan miligram per liter. Jadi 8 miligram per liter dikali 12 liter, jadi liternya bisa dicoret 0,115 per jam. Jadi ini tinggal dikali semuanya, hasilnya adalah 11,088 miligram per jam. Gitu. Oke, kuncinya sebenarnya yang penting kita tahu rumusnya. Dan, eee Dan apa namanya, kita harus memahami di soalnya itu ada apa aja nih. Jadi, ada nilai apa yang ada di soal sehingga kita bisa mengerti rumus yang perlu dipakai yang mana.
Oke, dengan soal lain, R&D suatu industri farmasi akan mengembangkan sediaan baru asetosal 80 mg per tablet. Namun, asetosal memiliki stabilitas rendah terhadap kelembapan serta mudah terhidrolisis pada kinetika ordinol. Kecepatan degradasi tablet asetosal 0,01 mg per bulan. Berapakah waktu paruh sediaan tersebut? Nah, ordenol ya, bukan orde 1. Apa tadi rumusnya waktu paruh untuk ordinol ingat nggak? 0, 0,5 kali CO dibagi K. oh ada Nanda. Udah langsung jawab nih 400. Oke. Tapi kalau misalnya pakai rumus ini ya Nanda coba dihitung ulang lagi bener nggak? 0,5 kali C0 ini adalah dosis ya. Dosis awal per kecepatan kinetikanya atau kecepatan degradasinya 0,01. Coba aku hitung ulang. 0,5 4.000. 0,5 kali 80 dibagi 0,01. 0,01. 4.000 ya. 4.000. Jawabannya yang alfa. Nah, ini tadi yang sempat aku bilang ya, guys, kalau misalnya dia itu bukan selain orde 1 biasanya disebutkan di soal, dia menggunakan kinetika orde 0 atau dia menggunakan kinetika orde 2. Tapi, kalau misalnya dia tidak disebutkan berarti itu dia kinetika orde 1. Biasanya seperti itu. Oke, soal berikutnya. Seorang dokter ingin memberikan suatu bahan anestesi pada laju 2 mg per jam. Oke, ada nilai R. Dengan infus IV, tetapkan laju eliminasi per jam. Maka eliminasinya ada. Volume distribusi 10. Oke, ada nilai VD. Berapa dosis muatan yang hendak Anda rekomendasikan jika dokter menginginkan kadar obat 2 mikrogram per mililiter segera dicapai? Oh, dia mau CSS-nya segini. Terus yang ditanyakan DM-nya atau dosis muatan atau loading dose. Nah, jadi untuk menghitung loading dose, rumusnya itu R per K. Oke. Sekali lagi, loading dose atau DM atau ya sama aja ya, loading dose sama DM, dosis muatan, rumusnya R per K. Nah, kebetulan di soal ini sudah ada nilai R, terus sudah ada nilai K. Jadi tinggal dimasukin aja deh di soal. 2 mg per jam dibagi 0,1 sama dengan 20 mg. Udah dapat. Gitu. Dia mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, soal berikutnya. Dilakukan pengujian farmakokinetik dengan metode KCKT yang menghasilkan nilai AUC sebagai nilai konsentrasi obat dalam plasma. Jika pada rute pemberian obat oral diperoleh AUC 4,5 mikrogram per mililiter dan rute pemberian obat IV AUC 11,2 mikrogram per mililiter, maka berapakah nilai bioavailabilitas dari obat tersebut? Nah, ini sama ya dengan soal pretestnya tadi, rumusnya apa? AUC AUC apa per AUC apa? AUC obat per AUC intravena. Iya, AUC oral ya atau ininya. Kan kalau obat IV juga bentuk obat. Jadi kita sebutin rutenya. AUC oral per AUC IV. Gitu. 4,5 dibagi 11,2 hasilnya 0,4. Gitu. Oke, soal berikutnya. Obat diberikan pukul 08.00. Diketahui K eliminasi 0,035 per jam dan obat mengikuti orde 1. Pada pukul berapa obat mencapai kadar 50%? Nah, berarti atau waktu setengah pada pukul berapa? Obat diberikan pukul 8. K eliminasinya 0,035 per jam.
Jadi, kita hitung dulu nih waktu paruhnya. Itu paruhnya Nah, 19,8. iya benar, 19,8. 0,693 dibagi 0,0035 ini dibulatin ya jadi 20 jam. Jadi dari pukul 8, 20 jam setelahnya adalah jam 4 pagi atau jam 4 besoknya, kayak gitu. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau menghitung manual kayak gitu, 8, 9, 10, 11 kan ribet ya. Jadi, teman-teman bisa dengan cara kayak gini nih, kalau mau hitung jam ditambah 20. Ini kan jadinya 28 kan. Nah, dalam sehari itu cuma ada 24. Jadi ini dikurangi 24, 00, ini 4. Oh, jadi 0. Pukul 4 pagi. Kayak gitu. Oke, next. Seorang apoteker di industri bekerja sama dengan suatu rumah sakit sedang melakukan uji klinik fase 1 untuk kandidat obat yang diindikasikan sebagai antikonvulsan untuk penanganan kasus epileptikus. Obat konsentrasi 5 mg per mililiter diinjekkan pada manusia. Data yang didapatkan profil eliminasi obat orde 1 dengan kecepatan eliminasi 0,09635 per jam. Berapa waktu paruh? Oh, ini soal yang tadi ya. Mirip ya, teman-teman. Jadi, waktu paruhnya udah tinggal dimasukin aja nih ke dalam soal. 0,693 per K eliminasi. K eliminasinya 0,09635. Udah hitung pakai kalkulator dapat 7,1925 atau 7,2 jam dibulatin ya. Itu jawabannya yang B. Serasa nanti teman-teman kalau mau menghitung waktu paruh jadi lebih mudah ya. Atau mau menghitung ke eliminasi, udah hafal lah. Oke, Kak, mau soal tanya boleh? berikutnya. Sebelumnya Boleh? perihal soal ya seperti yang tadi untuk menentukan waktu paruh. Kan kalau waktu paruh memang waktu setengah obat ber apa yang ada di dalam tubuh kan Kak. Terus Heeh. ya gimana kalau misalnya soalnya itu yang 50% tadi misalnya 25% atau 75% itu gimana? Soalnya pernah dapat soal terakhir Oh, itu. oh, oke. Nah, ini Iya, sebenarnya balik lagi ke dasarnya farmakokinetik. Sebentar, saya balik dulu. Bentar, aku mau tandanya ini kita di slide 18. Bentar ya, saya stop share dulu. Aku kayaknya punya itu deh pembahasannya. Bentar ya. Ya, di mana ya? Sebentar, sebentar. Aku kayaknya tulis aja ya. Soalnya ini, balik lagi oh ya, suara saya terdengar? ya Kak. Terang. Aman, Kak. Suara saya terdengar? Ya Kak. Oh, oke. Ini saya tulis di sini aja ya gampangnya. Jadi, kalau misalnya kan kalau T 50%, kok agak ini ya, sama dengan 50%
dieliminasi kan, dieliminasi. Nah, kalau dia 50% dieliminasi itu artinya T, rumusnya, aduh kok agak lemot ya pakai ini. Sebentar, apa share layar aja ya? Sebentar. Oh, keluar. Bentar ya. Recording in progress. Ih, bentar ya. Nah, ini. Kan kalau T 50% artinya dia 50% dieliminasi kan. Nah, sebenarnya asal muasal dia dapat 0,693 itu dari min ln 50 per K gitu. Nah, coba teman-teman hitung pakai kalkulator deh. Ln 50 itu sama dengan 0,693. Saintifik ya. Ln 50 itu 0,693 per K. Nah, terus kalau misalnya dia T 75%, artinya kan dia 75% dieliminasi kan di dalam tubuh. Nah, sehingga sama nih dengan rumus kayak gini. Ini T ya. Jadi T 75% sama dengan min ln 0,75. Jadi kan kalau 75% itu 75/100 kan. Jadi 0,75. Jadi ln 0,75 per K. Nah, ln 0,75 min ln 0,75 itu 0,28776 dan seterusnya, atau 0,2877 per K, kayak gini. Nah, sebenarnya nilai ln per K ini didapatkan dari tahu nggak? min KT. Min KT. Nah, supaya turun, dia jadi turun, jadi terkonversilah T sama dengan min ln, supaya E-nya hilang ya, min ln X misalnya, min ln X per K. Ini asal muasalnya sebenarnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau cari T25, nah sama kayak gitu. T25 berarti min ln 0,25 karena 25/100 per K. Berapa? Coba. Min ln 0,25. 1,3862.
1,386. Gitu aja deh per K, kayak gitu. Oke? Jelas nggak? Oh, berarti kalau misalnya soalnya itu bukan 50%, kan kalau 50% kita pasti selalu hafal yang 0,693 itu kan, Kak. Berarti Iya, kalau soalnya 25 atau 75 atau 35 berapapun itu sisa dimasukkan untuk rumus yang minus ln berapa dibagi eliminasinya. iya, betul sekali Oh, kayak gitu. oke, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebenarnya saya punya filenya, tapi aku bingung di mana. Iya. Di buku kah? Aku lupa. Tapi yang jelas seperti inilah. Oke, cukup jelas ya. Saya berhenti share screen itu. Saya lanjutkan materinya. Slide 18. Oke, ini soal berikutnya ya. Apoteker melakukan analisa dalam penetrasi sediaan yang mengandung kotrimoksasol dengan konsentrasi terhadap waktu. Dalam reaksi ordenol, persamaan regresinya Y sama dengan 0,2078X ditambah 0,036 dengan nilai R 0,9910. Berapa laju penetrasi sediaan tersebut? Sebelum kita bahas, kira-kira ada yang tahu jawabannya, guys? Kalian tahu nggak? Atau tebak aja deh dulu, tebak-tebak. Penuh. Nah, FYI kalau ketemu soal seperti ini sebenarnya tidak perlu dihitung ya teman-teman. Jadi, mungkin kalau misalnya kita ngelihat persamaan ini jadi dasar kita buat, "Oh ini perlu dihitung nih, jangan-jangan." Padahal sebenarnya tidak, karena yang ditanyakan dalam reaksi ordenol dengan persamaan ini, berapa laju penetrasi sediaan tersebut. Nah, jadi persamaan reaksi ordenol, ingat nggak tadi di slide kita yang awal? Ini kan ada seperti ini. Nah, dengan laju persamaannya yang ini. Jadi kita samakan Y sama dengan 0, ini Y-nya juga kalau misalnya kita ganti dengan 0,9910 juga nggak masalah gitu ya. 0,2078X ditambah 0,036. Nah, jadi yang ini itu adalah nilai kecepatannya atau nilai laju penetrasinya. Jadi kita nggak perlu hitung karena jawabannya adalah yang B gitu. Ini nggak perlu dihitung sama sekali. Oke? Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini, yang ditanyakan adalah laju penetrasi. Sekali lagi ini nggak perlu dihitung, ambil langsung ada di dalam persamaan. Baik, soal berikutnya. Seorang pasien mendapatkan infus metronidazol 50 mg setelah operasi kolorektal. Sediaan yang tersedia injeksi 500 mg per 100 ml. Cairan infus harus habis selama 1 jam. Dokter meminta bantuan apoteker untuk menghitung laju infus. Berapa tiap tetes per menit laju infus tersebut? Oke, bisa jadi yang jawab deh. 33 tetes per menit. Nah, benar ya. Jadi sediaan infusnya itu kan 500 mg per 100 ml. Nah, jadi yang diperhatikan sebenarnya si volumenya doang nih. Jadi 500 mg-nya itu diabaikan karena 500 mg itu sudah tercampur ke dalam 100 ml ini. Nah, kemudian 1 ml setara dengan 20 tetes. Jadi kalau 100 ml ya udah 2000 tetes. 2000 tetes dibagi 60 menit. Karena dia habisnya itu dalam waktu 1 jam. 1 jam itu ada 60. Jadi 2000 bagi 60, 33,3. Oke, saya rasa untuk soal ini cukup jelas. Ini untuk tingkatan soalnya yang sedikit di atasnya.
Masih tetap muda tapi sedikit di atasnya. Seorang pasien anak laki-laki usia 11 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami DBD. Salah satu terapi yang diberikan dokter adalah RL 500 ml yang akan diberikan selama 90 menit. Infusnya 20 tetes per mililiter. Apoteker menyerahkan sediaan tersebut pada perawat. Berapa kecepatan infus RL yang tepat disampaikan kepada perawat. Ini sebenarnya caranya mirip sama yang tadi. Oke, udah ada yang jawab B. Betul ya, jawabannya B. Nah, sama kayak yang soal yang tadi, kita menghitung dulu, dalam satuan tetes, karena ini 500 mili dikali dengan 20 hasilnya 10.000 tetes, kemudian 90 menit ini kita tidak perlu konversi-konversi lagi karena dia sudah dalam satuan menit. Jadi 10.000 dibagi 90 hasilnya 111 tetes per menit. Oke, nah gimana kalau soalnya seperti ini? Apakah kalian tetap bisa jawab, teman-teman? Saya kasih waktu 1 menit deh. Seorang apoteker di instalasi farmasi rumah sakit menerima permintaan untuk menyiapkan infus paracetamol untuk pasien BB 12 kilo. Infus set faktor tetes 20 pada instalasi farmasi. Tersedia sediaan infus paracetamol dalam flexibag 100 ml dengan komposisi 1000 mg paracetamol. Pada brosur tertera infus intravena selama 15 menit dengan aturan penggunaan anak 10-33 kg sama dengan 15 mg per kilogram BB. Interval minimal 6 jam, dosis maksimalnya 60 mg per kilogram BB. Berapa jumlah tetes cairan infus yang dibutuhkan per menit? Berapa? Oke, 30 detik terakhir. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kah? Halo? 20 detik? Oke, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Nggak ada yang bisa jawab ya. Nah, jadi di sini, ini kan dia diperhatikan dulu, ini ada BB pasien 12 kg. Kok nggak mau? Harus dikalikan BB dulu ya Kak dosisnya. Betul, kita harus menghitung si BB untuk pasien. Ini kan BB pasien 12 kg. Nah, kemudian, dia itu untuk anak 10-33, masuk di dalam sini kan dia menggunakan 15 mg per kilogram BB. Nah, berarti untuk si anak ini 15 kali 20 entar, kayaknya udah ada di sini. Nah, ini dia. Jadi saya nggak perlu nulis panjang-panjang. Nah, ini dosis untuk anak kita hitung dulu, 15 mg dikali 12 sama dengan 180 mg. Oke, sampai situ kita udah dapetin. Nah, kemudian di soal ini flexibag-nya itu 100 ml dengan komposisi 1000 mg. Oke. Nah, jadi 100 ml per 1000. Kebalik, sorry. 1000 ml dalam 1000 mg, berarti 1000 mg per 100 ml. Nah, ini maunya kebanyakan kita perkecil aja jadi 10 mg per mililiter. Nah, dari sini kita bisa mengkonversi 180 mg dalam sediaan 10 mg per mililiter, artinya 180 dibagi 10 mg per mililiter. Nah, ini miligramnya miligram habis, 180 bagi 10 sehingga hasilnya adalah 18 ml.
gitu. Nah, 18 ml yang kita masukkan ke dalam perhitungan tetes per menit. Jadi ini kan 18 mili, seperti biasa mililiter, kalau dikonversi ke tetes kali 20, baru dibagi 15 menit, karena ini dia, pada brosurnya itu tertera dalam 15 menit. Jadi 18 kali 20 bagi 15 sama dengan 24 tetes per menit, gitu. Paham ya? Kalau gitu kita ganti deh, misalnya BB pasiennya itu 10 kilogram. Ini teman-teman silahkan dikerjakan, misalnya BB pasiennya 10 kilogram. 10 kilogram. Nah, kemudian, udah itu aja, BB-nya doang yang berubah. Coba, hasilnya dapat berapa? 20 ya, Kak. 20? Benar, 20 tetes per menit. Dapat ya, gampang kok. Nah, jadi, tadi misalnya 10 sorry. Soalnya tadi muter-muter, soalnya ada interval minimal juga. Iya, benar, emang soalnya kadang kayak gitu. Ini sebenarnya diabaikan, ini diabaikan, kayak gitu. Jadi ini tinggal dikali sama 15 sama 15, hasilnya 150 miligram. 150 ini dibagi dengan 10 miligram per mililiter, sehingga hasilnya sama dengan 15 mililiter. Jadi 15 kali 20 per 15, ini coret-coret hasilnya 20 TPM. Gitu. Gampang ya? Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini perhatikan detail di bagian sininya tuh. Dalam flashback 100 mililiter dengan komposisi 1000 miligram. Dan ingat, dalam dosis sediaan itu artinya miligram per mililiter. Oke, soal berikutnya. Suatu industri farmasi melakukan penetapan kadar dari zat A menggunakan metode KCKT. Diketahui zat A memiliki intercept min 1997, slop 253647 dengan waktu retensi 1,581 dan memiliki AUC di bawah 98989798. Berapakah konsentrasi kadar zat A dalam satuan mikrogram per mililiter tersebut? Ini sebenarnya harusnya sudah sempat dibahas di bagian farmasi industri, bagian perhitungan konsentrasi nggak sih? Nah, jadi pada bagian intercept. Nah, ada namanya intercept, ada namanya slop. Nah, ingat nggak siapa yang harus bergandengan, intercept atau slop? Nilai slop ya. Nilai slop itu harus selalu bergandengan dengan X. Jadi ibaratnya apa ya, pokoknya si slop itu harus punya gandengan, harus punya pasangan. Jadi itu gandengannya X. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kan kalau persamaan A sama dengan, BX tambah C kan. Nah, kemudian nilai A-nya itu ya udah nilai AUC 9898 dan seterusnya. Terus, yang ada X-nya itu adalah si slop. Sekali lagi, yang ada X-nya itu slop, berarti 253647X. Kemudian ditambah intercept-nya min, oh ada min-nya, berarti bisa ditulis kayak gini, dalam kurung min 1997. Atau bisa juga kayak, nggak ada tambah tapi langsung ditulis kayak min 1997, ini juga boleh. Jadinya ini nggak di dalam kurung. Oke. Nah, kemudian ya udah dengan, yang ditanyakan adalah konsentrasi. Konsentrasi itu adalah nilai X. Jadi, dengan perhitungan, matematika seperti biasanya, ini nilainya min, berarti dia harus pindah ruas biar jadi positif. Jadi 98989798 ditambah 1997 sama dengan 253647X. Sehingga nilai X-nya sama dengan 390,27. Ini jadinya ya pokoknya perhitungan di bawah ini kayak perhitungan matematika biasa lah. Paham ya?
Jelas nggak sih? Atau enggak kita contoh soal yang lain yang lebih mudah. Kita pakai angka yang gampang aja. Misalnya slope-nya sama dengan 5. Terus intercept-nya sama dengan 10. Terus AUC-nya berapa ya? 25 misalnya. Atau 30 deh. 30. AUC-nya 30. Slope 5, intercept 10. Nah, berarti berapa nilai konsentrasinya? Dapat 4 ya? Dapat 4? Udah dapat 4 belum kalian? Dapat nggak? Oke, udah ada yang dapat 4 si siapa nih, Ari. Oke deh, soal berikutnya. Seorang wanita berusia 65 tahun, 64 sorry, 64 tahun, BB-nya 54 kg, dirawat dalam kondisi sepsis dengan keluhan lemas, mual, dan pusing. Hasil pemeriksaan diketahui serum kreatinin 1,4 mg per desiliter. Sebelum pemberian obat, apoteker menghitung clearance kreatinin menggunakan persamaan Cockcroft Gold. Berapa estimasi clearance kreatinin wanita tersebut? Nah, sebelum kita bahas, harusnya teman-teman udah tahu rumusnya. Rumusnya apa? 140 140 ya, dikurang dikurang usia dikali dikali berat berat badan badan dibagi dibagi 72 72 dikali clearance serum kreatinin kali 0,85. Oke, dikali 0,85 karena dia adalah wanita. Jadi kalau dia laki-laki nggak perlu dikali ya. Nah, ini rumusnya pada laki-laki 140 kurang usia kali BB per 72 kali serum kreatinin. Terus kalau wanita tinggal dikali 0,85 atau 85%. Nah, sehingga di soal ini 140 usianya 64 tahun dimasukkan ke sini. Terus BB-nya 54, oke, masukkan ke sini. Terus serum kreatininnya 1,4, oke, 72 kali 1,4 dimasukkan ke rumus. Terus dikali 0,85 karena dia wanita. Nah, kemudian hasilnya adalah 34,6 ml per menit per 1,72. Gitu. Oke, gampang lah ya ini teman-teman. Yang penting kalian ingat rumusnya aja. Nah, ini ada rute pemberian obat. Jadi kalau untuk rute pemberian obat itu ada yang lokal, ada yang sistemik. Terus rute pemberian obat itu ada bentuknya enteral, ada bentuknya parenteral. Kalau enteral itu dia melalui saluran pencernaan. Kalau parenteral itu tidak melalui saluran pencernaan. Jadi kayak misalnya IV, terus apalagi inhalasi, injeksi, transdermal, patch gitu-gitu ya. Nah, ini bagian-bagiannya kayak oral, inhalasi, sublingual, injeksi, transdermal sama rektal, bagian dari enteral maupun parenteral. Jadi kalau enteral ya oral, sublingual, rektal. Oke, nah untuk di RP sendiri itu harus ini menurut Scott and siapa gitu ya, lupa. Kalau menurut dia itu ini terbagi menjadi beberapa: tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat rute penggunaan, informasi efek samping, dan informasi interaksi obat. Tapi ada juga yang menurut PCNE. Jadi kalau menurut PCNE sekarang itu sudah yang terbaru PCNE versi 9.1. Tapi ada 9.0 yang sudah yang sudah ditranslate
ke dalam versi Indonesia dan sudah diresmikan instrumennya, itu dia pakai bagian-bagian mulai dari asesmen dengan poin-poin penting banyak lah pokoknya. Nah, tapi teman-teman cukup tahu yang ini aja, tapi perlu tahu juga ada yang berdasarkan PCNE yang itu tuh poin-poinnya lebih detail. Nah, kalau di RP yang ini, tepat pasien, poin di RP-nya adalah salah pasien dengan keterangan memastikan informasi pasien dengan tepat, namanya, usianya, jenis kelaminnya, dan tanggal lahirnya. Tepat indikasi, obat tanpa indikasi, atau indikasi tanpa obat. Jadi kita akan menilai kebutuhan obat pasien dari gejala dan diagnosa yang telah ditegakkan oleh dokter. Kemudian yang berikutnya tepat obat, salah pemilihan obat ataupun berupa duplikasi. Jadi di salah pemilihan obat kita harus menganalisis farmakoterapi terhadap kondisi pasien dan diagnosanya. Jadi dengan menganalisis farmakoterapinya, jadi kita bisa menilai ini pemilihan obatnya udah benar atau enggak. Kemudian duplikasi, 1 indikasi 2 obat atau lebih. Analisa dengan komprehensif apakah duplikasi atau kebutuhan kombinasi sinergis. Jadi kayak misalnya dia sudah dikasih ibuprofen, terus dikasih juga asamefenamat dengan tidak ada alasan yang jelas kenapa perlu diduplikasi kayak gitu. Nah, kemudian tepat dosis, dosis terlalu tinggi atau dosis terlalu rendah, subterapi, mengacu pada literasi dan kondisi pasien. Jadi misalnya dosis yang terlalu tinggi, anggaplah misalnya obat apa ya, sentralin misalnya. Misalnya dosis sentralin itu untuk dosisnya itu 50 mg. Nah, sedangkan si pasiennya ini dia tiba-tiba langsung dikasih 100 mg padahal ini adalah initial dose atau dosis awal gitu. Nah, initial dose untuk sentralin itu emang 50 mg, terus dia langsung ngasih 100, jadi dia masuknya kategori dosis terlalu tinggi, kayak gitu. Terus tepat rute penggunaan, salah pemilihan rute sediaan, perhatikan kondisi dan kebutuhan pasien darurat, tingkat kesadaran dan kondisi organ vital. Terus informasi efek samping, adanya efek samping mayor, sehingga perlu dimonitor efek samping obatnya. Jadi kayak misalnya apa ya? Misalnya ada efek samping obat untuk simvastatin. Simvastatin itu kan yang terkenal dia efek sampingnya rhabdomyolysis ya, atau pegel-pegel atau apa nama myolisis gitu-gitu pokoknya. Nah, yang ini kan perlu dimonitoring agar jangan sampai dia terlalu kalau dengan konsumsi lama tapi tidak pernah ada selalu ada keluhan tapi selalu diberikan obat yang sama, kayak gitu misalnya. Kemudian informasi interaksi obat, ada interaksi mayor obat. Analisa komprehensif mengenai keputusan pemilihan obat dengan interaksi pengaturan jadwal minum, misalnya interaksi farmakokinetik, terus monitoring interaksi atau penggantian obat, interaksi farmakodinamik. Jadi kita masuk ke contoh interaksi obat nih, kayak misalnya nih. Jadi, mana pennya? Oh ini. Jadi misalnya ini adalah bentuk obat substrat, terus ini contoh-contoh obat inducer, nah ini contoh-contoh obat inhibitor. Nah, sedangkan terkait dengan interaksi obat itu ketika ada obat yang bersifat inducer diminum bersamaan dengan obat substrat, ini contoh-contohnya, dia akan berpotensi meningkatkan metabolisme. Jadi, untuk obat inducer, aku tulis di sini aja deh. Ini singkatnya ya. Metabolismenya naik. Metabolisme sama konsentrasi itu berbanding terbalik. Metabolismenya naik, konsentrasinya turun. Kalau konsentrasi obat dalam darah itu turun, maka efeknya juga jadi turun gitu. Karena konsentrasi sama efek itu dia berbanding lurus. Nah, kalau inhibitor kebalikannya. Nah, inhibitor metabolismenya yang turun. Nah, metabolisme sama konsentrasi berbanding terbalik ya, sekali lagi, sehingga kadar akan meningkat. Nah, kadar yang berlebih di dalam tubuh itu menyebabkan toksik. Gitu, ini singkatnya ya. Nah, jadi contohnya yang terkenal rifampicin. Rifampicin yang bersamaan dengan
obat kontrasepsi biasanya nih. Nah, rifampisin dia bersifat inducer. Berarti yang poin ini. Poin yang pertama, dia bersifat inducer. Nah, rifampisin dengan obat oral kontrasepsi, dia akan meningkatkan metabolisme substrat atau metabolisme obat yang dikonsumsi bersamaan dengannya, sehingga kadar obat dalam darah atau kadar obat konsentrasi kontrasepsi dalam darah itu jadi turun, sehingga efek kontrasepsinya menjadi berkurang. Makanya kalau ada orang yang didiagnosa TB terus mengkonsumsi obat HR misalnya ya, isoniazid dan rifampisin misalnya, sehingga dia itu jadi hamil lagi ya karena efek si kontrasepsinya nggak berguna karena dia minum bersamaan dengan obat-obat inducer gitu. Atau misalnya obat apa ya, diltiazem misalnya. Diltiazem itu dia obat golongan apa, ada yang tahu? Diltiazem salah satu obat yang digunakan untuk tekanan darah tinggi. Ada yang tahu dia golongan apa? Tiba-tiba banget nanti kita belajar ya untuk materi keberapa ya? Materi keempat kalau nggak salah. Diltiazem ini dia salah satu obat CCB. Nah, diltiazem itu misalnya dia dikonsumsi dengan cilostasol. Nah, diltiazem ini dia obat inhibitor. Sehingga ketika si diltiazem diminum bersama dengan cilostasol, metabolisme si cilostasol ini jadi menurun, konsentrasi kadar cilostasolnya jadi meningkat sehingga menjadi toksik deh. Gitu. Oke? Jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Rasa cukup jelas ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh soal, baru aja, baru banget. Harusnya teman-teman bisa jawab. Ini sebelum kita bahas, teman-teman silahkan dijawab. Ini aku clear dulu. Silahkan dijawab. Seorang wanita sedang menjalani terapi TB dengan obat rifampisin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol. Selain itu, wanita tersebut juga mengkonsumsi obat kontrasepsi estrogen dan progesteron. Setelah beberapa waktu, pengobatan wanita tersebut tidak mengalami datang bulan. Apa penyebabnya? A. Rifampisin menaikkan efek estrogen. B. Rifampisin menurunkan efek estrogen. C. Rifampisin menaikkan efek progesteron. D. Rifampisin menurunkan efek progesteron. Atau E. Rifampisin menurunkan efek estrogen dan progesteron. Nah, jadi seperti yang kita tahu, rifampisin itu dia bersifat inducer atau inhibitor? Inducer, Kak. Betul, inducer. Nah, sehingga kalau dia inducer, metabolismenya naik atau turun? Naik atau turun metabolismenya? Naik atau turun? Naik. Naik. Oke, metabolismenya naik sehingga konsentrasinya turun dan efeknya jadi turun. Nah, efek yang dimaksud adalah efek dari obat kontrasepsinya. Nah, obat kontrasepsi itu mengandung estrogen dan progesteron. Jadi nggak cuma estrogen yang diturunkan, progesteron juga diturunkan. Makanya jawabannya yang E. Kayak gitu. Nah, sebenarnya yang jawaban B itu benar dan jawaban yang D juga benar. Tapi kan nggak mungkin mau pilih B sama D. Dan ada yang lebih benar lagi, yang E. Oke, ini ada penjelasan singkatnya ya. Yang jelas, obat kontrasepsi itu mengandung estrogen dan progesteron yang masuk ke dalam obat steroid substrat CYP 450. Artinya dia di metabolisme di CYP 450. Jadi artinya tadi obat-obat substrat adalah obat-obat yang dimetabolisme dengan enzim CYP sitokrom 450 ya teman-teman. Oke, coba teman-teman kerjakan soal ini sebelum kita bahas. Seorang apoteker di apotik rawat jalan suatu rumah sakit akan melakukan konseling terhadap pasien yang ditanganinya. Di antaranya pasien penderita diare,
pasien penderita ISPA, pasien penderita MAH, ibu hamil, dan pasien penderita penyakit kulit. Dari kasus di atas, pasien manakah yang termasuk ke dalam kriteria pasien yang perlu diberikan konseling? Siapa? A, B, C, D, atau E yang perlu dikasih konseling? Siapa? Hmm? A, pasien penderita diare, B, pasien penderita ISPA, C, pasien penderita MAH, D, pasien dengan kondisi hamil, E, pasien dengan penyakit kulit. Ingat nggak kondisi khusus? Harusnya ada sih kondisi khusus itu kayak anak-anak, D ya, terus Kak. geriatri, pediatri, dan ibu Ibu hamil. hamil. Benar, jawabannya adalah yang D. Pasien yang perlu menerima konseling, pasien kondisi khusus, pediatri, geriatri, gangguan organ, gangguan fungsi hati ginjal, ibu hamil dan menyusui, pasien dengan obat instruksi khusus, jadi kayak obat tetes mata, obat tetes telinga, obat yang pakai orang yang pakai insulin gitu. Terus obat indeks terapi sempit. Ini wajib diberikan konseling karena indeks terapi sempit itu dia intervalnya aja beda, itu bisa mempengaruhi loh. Terus yang menerima polifarmasi, terus pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Oke, soal berikutnya. Seorang pria mendapatkan resep dari dokter untuk infeksi yang dialaminya yaitu eritromisin. Selain eritromisin, pasien tersebut mengonsumsi obat lain seperti karbamazepin. Setelah pasien berdiskusi dengan apoteker, ternyata apoteker menghubungi dokter untuk menyarankan meninjau ulang pemberian resep tersebut. Interaksi apa yang terjadi antara kedua obat tersebut? Nah, silakan dijawab guys. Interaksi apa yang terjadi? A, kadar eritromisin dalam darah meningkat. B, kadar karbamazepin dalam darah meningkat. C, efektivitas eritromisin menurun. D, efektivitas karbamazepin menurun. Atau E, tidak terjadi apa-apa. D ya, Kak. D, efektivitas karbamazepin menurun. Jadi kita harus tahu siapa yang bertindak sebagai substrat dan siapa yang bertindak sebagai induser atau inhibitor. Nih, ada chat nih. B, kadar karbamazepin dalam darah kadar karbamazepin dalam darah meningkat. Sebentar, saya sambil cek ini dia ada sih. Oke. Nah, jawabannya benar ya, yang B. Jadi, kadar karbamazepin dalam darah meningkat. Jadi kita perhatikan, karbamazepin itu dia merupakan substrat CYP3A4 yang dapat diproses metabolisme. Sedangkan eritromisin itu dia bersifat sebagai inhibitor. Yang ini. Eritromisin dia bersifat inhibitor. Ingat ya, tadi kalau inhibitor metabolismenya jadi naik atau turun? Metabolismenya naik atau turun? Turun. Turun ya. Nah, metabolisme sama kadar itu berbanding terbalik. Jadi kadarnya naik, jadinya efek berlebih atau toksik. Nah, kadarnya naik, jadi kadar karbamazepin dalam darah meningkat. Gitu. Jadi kalau dikonsumsi bersamaan kadar karbamazepin dapat meningkat karena metabolismenya dihambat sama si eritromisin. Oke, next, ini kayaknya jadi soal terakhir. Pasien perempuan dewasa datang ke apotik
ingin membeli obat vitamin C injeksi. Apoteker di apotek tidak berkenan memberikan vitamin C injeksi tanpa menggunakan resep dokter. Apakah yang menyebabkan apoteker tidak berkenan memberikan vitamin C injek tanpa resep dokter? Sekali lagi, vitamin C injeksi. Jadi kalau misalnya dia vitamin C aja, udah jelas dia obat bebas. Terus kalau vitamin C injeksi, dia termasuk golongan apa? Obat keras ya. Apa nih? Dia termasuk obat keras. Jadi jawabannya adalah yang A. Vitamin C injeksi merupakan obat keras. Jadi dia itu harus menggunakan resep dokter. Nah, kalau yang B, vitamin C injeksi termasuk dalam obat wajib apotek, ini enggak ya. Terus yang C, vitamin C injeksi sering disalahgunakan. Ini berpotensi juga, tapi dia itu bukan kategori yang adiktif. Jadi salah gunakan di sini bukan itu. Terus yang D, vitamin C sering menimbulkan reaksi obat tidak diinginkan. Iya juga, tapi kebanyakan ya nggak apa-apa gitu. Terus yang E, vitamin C injeksi termasuk dalam golongan obat psikotropika, ini lebih jelas lagi. Salah. Jadi jawabannya yang A. Oh, masih ada. Ini soal terakhir kayaknya. Iya, benar, ini soal terakhir. Seorang pasien mendapatkan resep berisi simetidin dan fenobarbital. Simetidin bersifat inhibitor enzim dengan cara menghambat enzim sitokrom P50. Apa efek dari interaksi obat tersebut? Nah, udah di-spill tuh, dia inhibitor. Berarti jawabannya adalah D. D. Iya, udah kelihatan tadi soalnya ya. Jadi memperpanjang durasi fenobarbital. Nah, kenapa bisa memperpanjang durasi fenobarbital? Karena metabolismenya dihambat. Jadi kalau misalnya metabolismenya dihambat, nanti durasi fenobarbitalnya jadi lebih panjang karena kadarnya meningkat. Begitu. Oke deh, that's all materi kita pada malam hari ini, dan ini adalah quotes of the day. Focus on the process and result will come. Jadi teman-teman fokus saja sama proses yang teman-teman jalani sekarang, dan insya Allah nanti hasilnya atau resultnya adalah jawaban dari teman-teman yang kalian ikhtiarkan hari ini. Oke, mungkin cukup sekian materi kita pada malam hari ini.